Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fordwa Hanif. Ya, kali ini kita mau bahas Samsung Galaxy Z Fold 5 yang udah kita pakai sekitar 2 mingguan. Ada yang bisa terlipat tapi bukan rangka. Apa ya? Ya, jadi ini adalah HP lipat yang udah masuk generasi kelima dari Samsung, dimana menurut gua ini udah banyak banget improvement yang gua rasakan dibandingkan dengan generasi pertama sampai akhirnya generasi yang sekarang. Terutama dari sekitar kita pakai 2 mingguan, yang paling berasa itu dari desainnya sih. Desainnya sekarang jadi cakep banget. Soalnya yang lama itu gua nggak suka karena dia tuh bagian sininya agak sedikit ngangkat. Ya, sekarang bisa terlipat hampir sempurna. Kenapa gue bilang hampir sempurna? Karena tetap aja masih ada sedikit ngangkatnya di bagian sini sampai ke sini tuh makin rapat. Nah, ini sekarang sudah hampir nggak terlihat, dan juga sekarang dia punya engsel yang sangat tipis. Jadi pas kita pegang sekarang dan kita lihat lagi build quality and feel finishnya gitu ya, ini bagus banget. Jadi namanya juga HP flagship, harganya yang tipe paling mahal 29,99 juta atau 30 juta kurang 1000 itu untuk yang 1 TB, dan untuk yang 512 harganya 26,9, dan untuk yang 256 itu harganya 24,9. Nah, kebetulan ini yang 512 ya. Jadi kalau menurut gua, smartphone ini sekarang desainnya udah jadi lebih cakep, dan kekurangan-kekurangan di sebelumnya yang menurut gua itu agak kurang enak di bagian sininya itu benar-benar udah diperbaikin. Nice, kudos buat Samsung, masukan-masukan dari penggunanya didengar dan sekarang jadi lebih bagus banget. Kemudian yang kedua, improvement ada juga pada layarnya. Karena sekarang layarnya, dia bezelnya semakin tipis. Antara ujung kiri sama ujung kanannya, itu semakin tipis meskipun nggak seberapa. Jadi sebenarnya, layar dari smartphone ini itu sama aja dibandingkan dengan Z Fold 4. Tapi kelihatannya bezelnya lebih tipis karena emang secara dimensi smartphone-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang lama. Makanya pas kita lihat, wih, bezel lebih tipis sama di dalam ini tuh. Hampir berasa kayak dia bezel-less sih. Ya. Padahal secara dimensi ukuran layarnya sama. Nah, itu yang bagus kayak gitu tuh. Makanya pas kita pakai gitu ya, misalkan kita masukin HP ini ke kantong gitu ya, itu rasanya nggak terlalu semengganggu yang generasi sebelumnya. Jadi buat kalian yang terganggu sama Dimensity Z Fold 4, apalagi ada rongga di bagian sininya ya, nah ini kayak apa ya, kayak solusi banget deh dibandingkan dengan model sebelumnya. Kayak wajib upgrade gitu. Dan bagian tengahnya sini, ini juga dibikin semakin tidak terlihat. Walaupun kalau kita lihat secara detail dari samping terutama ya, ini masih kelihatan. Jadi sekarang bagian tekukannya sekarang sudah semakin sedikit. Nggak terlalu ekstrim kayak yang model Z Fold 4. Tapi sayangnya, Samsung ini masih punya rasio layar yang aneh. Iya, layarnya ini 21:9 rasionya, 6,7 inci yang bagian luarnya. Dimana kalau misalkan kita pakai buat ngetik ya, gua agak kurang suka. Misalkan kita ngetik nih ya, Samsung, keyboardnya tuh terlalu mepet antara kiri sama kanannya. Gue ngerasa kayak pakai iPhone yang generasi pertama tuh yang layarnya masih kecil. Jadi gampang buat typo. Apalagi gue biasa pakai tiap hari pakai S23 Ultra. Dan kalau misalkan kita buka, gue mesti adaptasi lagi untuk menggunakan keyboard yang model seperti ini gitu. Ya memang sih lebih enak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai S23 Ultra buat sehari-hari, yang menurut gue tuh udah pas banget rasionya, ya pakai begini harus adaptasi lagi. Soalnya kan nggak setiap saat ya kalau kita buka HP itu harus buka. Biasa aja cuma sekedar balas WhatsApp atau semacamnya, kita tinggal pakai layar depannya. Andai saja dia menggunakan rasio layar yang sama mungkin kayak S23 Ultra, itu pasti bakal ganteng banget, cakep banget. Jadi pasti pakai itu nggak sering-sering buka bagian tengahnya gitu ya, kita bisa pakai yang depannya aja. Dan buat gua, rasio layar seperti ini juga kurang nyaman ketika dipakai buat nonton. Misalkan ketika kita mau nonton, itu layarnya cuma segini aja pas nggak kita buka. Tapi pas kita buka, nah ini jadi sebesar ini. Kalau bikin full screen, nah besarnya jujur aja kalau kita bandingkan sama S23 Ultra gua, S23 Ultra tuh lebih lebar gitu. Jadi kalau misalnya kita zoom, nah dia bisa lebih lebar sih dibandingkan dengan Samsung Galaxy Fold. Tapi yang gue paling suka adalah karena gue suka kadang-kadang ngeliat komentar YouTube apa segala macemnya, ketika kita pakai dengan bentuk seperti ini, itu buat ngecek komentar-komentar tuh lebih enak karena gambarnya nggak jadi kecil. Sedangkan kalau misalkan kita ngecek-ngecek komentar seperti ini, gambar utama jadi kecil. Jadi sebenarnya ada plus minus, tapi kalau misalkan dia bisa bikin lebarnya kayak S23 Ultra yang dilipat gitu ya, wah itu cakep banget sih.
Jadi bener-bener pas kita buka itu rasanya bener-bener kayak tablet experience. Dan kalau misalkan kita lagi nggak butuh dibuka, tinggal pakai layar depannya aja udah segede S23 Ultra. Mungkin nanti di Samsung Galaxy Z Fold 6 atau 7 kali ya. Kalau misalkan bisa dibikin seperti itu pasti enak. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas layar, wah, kayaknya kalau Samsung itu layarnya numero uno sih ya. Refresh rate-nya bagus, di bawah sinar terik matahari juga bagus. Gua sama sekali nggak ada komplain soal kualitas layarnya yang bisa gue bilang terbaik untuk HP kelas flagship. Even dibandingkan dengan iPhone, gue lebih suka layarnya Samsung. Karena iPhone aja dibuat sama Samsung kan layarnya. Kemudian yang ketiga, performanya. Dia sama sebenarnya, sama kayak Samsung S23 Ultra. Dia pakai Snapdragon 8 generasi kedua, dimana kenceng banget. Jadi kalau misalkan kita benchmark, kita pakai buat main game, buat produktivitas atau semacamnya, gue yakin sih kalian nggak akan nemuin kendala sama sekali di HP ini. Karena emang sudah didesain dari sananya kencang. Di S23 Ultra, gue puas banget. Apalagi di Gen 2 ini, itu nggak sepanas generasi 1. Di S22 Ultra masih panas banget. S23 udah adem, tapi masih panas. Begitu pula di HP ini. HP ini juga sama. Dia memang masih panas, tapi lebih adem dibandingkan dengan Gen 1. Ketika kita buat main game dan kawan-kawannya itu sangat menyenangkan. Bahkan ada beberapa game yang gue suka banget. Misalkan kita nih main Genshin Impact, wow, di layar gede gini itu enak banget. Cuma agak sedikit tricky. Kalau kita main game dengan layar yang besar seperti ini, usahakan main game harus dibalik. Jadi bagian tangan kita itu kena di kamera belakang. Soalnya speakernya ada di sini. Kalau misalkan kita pakainya begini ya, kita main game, nanti tangan kita nutupin suara si speakernya. Cuma posisi begini tuh ada positifnya juga. Karena kalau misalnya kita pakai buat main game, walaupun speakernya ketutup, tapi kita nggak nutupin lubang buat ngecas. Kalau misalkan gini ya kita nggak bisa sambil ngecas sih. Dan kalau misalkan kita main game sambil ngecas, ya jadi agak sedikit panas. Cuma ya menurut gua masih oke lah panasnya. Bukan panas yang sampai kayak Gen 1. Yang panasnya banget dan ganggu kalau kita pegang. Dan Gen 2 ini juga gue senengnya kalau Gen 1 itu gampang banget panas gitu. Kita buka apa emang sih lancar, tapi cepet banget panasnya. Yang ini buat build up panasnya tuh jauh lebih lama dibandingkan dengan yang Gen 1. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai Z Fold 4 dan gak suka dengan panasnya, termasuk gue dulu pakai S22 Ultra gak suka panasnya, ketika upgrade ke S23 itu akan terasa lebih nyaman dan aman. Kemudian untuk kameranya, sebenarnya speknya sama dan hasil fotonya pun juga bagusnya sama kayak yang lama. Cuma karena chipsetnya baru, tentu processingnya beda. Dan setelah gue pakai, ya ketika gue bandingin sama Z Fold 4, itu nggak terlalu jauh beda sih sama punya temen gue. Tapi kalau misalkan kita perhatiin lagi, dia tuh warnanya lebih rich ya dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Ya, tapi secara kualitas atau kalian lihat langsung gitu ya, ya bisa dibilang beti lah. Dan untuk kemampuan malamnya itu lebih berasa bagus ketika kita pakai di video. Kalau untuk foto mungkin ya 11-12 sama yang model lama. Tapi ketika kita pakai buat di video, itu rasanya sama kayak kita dari S22 ke S23 Ultra. Persis. Paling keluhan gue soal kamera itu ada pada kamera yang ada di in-display-nya sini. Jadi kalau misalnya kita pakai kamera depan dengan posisi in-display seperti ini, itu gambarnya nggak sebagus yang kamera depan di bagian sini ya. Berasa banget sih antara kamera depan sini sama kamera yang di dalam itu kualitasnya kayak langit bumi ya, atau kayak beda dua generasi gitu loh. Cuma bagusnya in display itu ketika kita pakai kayak gini itu sama sekali nggak kelihatan kayak ada lubang kamera di dalam. Jadi sebenarnya trade off ya, kita mau kamera yang jernih atau kita mau kamera yang nggak kelihatan sama sekali pas lagi nyala. Karena mau bagaimanapun meskipun gue udah pakai Samsung itu udah lama yang pakai tompel gini, tetap rasanya agak ganggu sih ada tompel di bagian atas. Bahkan di HP gue udah pakai HP ini kan udah lama banget ya, dari zaman S22 Ultra gitu ya, tapi tetap gue masih sebel banget ada buletan di bagian atas sini. Kemudian untuk baterainya, dia masih pakai baterai yang sama, yaitu 4400 mAh. Cuman, dia sedikit lebih irit karena dia menggunakan Snapdragon yang terbaru, yang generasi 2. Sama kayak dari S22 ke S23 yang sama-sama punya Gen 2 juga, itu kan rasanya penghematannya lebih terasa sedikit. Apalagi kalau HP kita lagi nggak kita apa-apain. Misalkan kita pakai HP nih, ya kan, kita simpen terus di dompet, gitu, di kantong gitu kan. Kita pakai 6 jam nggak diapa-apain, itu dia lebih iritnya lebih berasa dibandingkan dengan Snapdragon yang Gen 1. Terus juga sayang banget dia nggak support fast charging yang benar-benar fast.
fast chargingnya cuma sampai 25 watt aja. Come on Samsung, harusnya kalian bisa bikin ya sampai 100 watt lah. Harusnya HP udah ukuran flagship seperti ini, dia dikasih charger yang bawaan gitu loh, dan wattnya gede. Ini sayang sekali udah dari box gak dapet charger. Pas kita beli charger di luar juga maksimal 25 watt. Zaman sekarang, terutama gue dulu kan pakai HP Huawei P30 Pro ya. Kalau pakai charger bawaannya, kita ngecas 15 menit aja tuh naiknya banyak banget. Kalau ini 25 watt ya, bawaan Samsung, ya naiknya cepet sih, tapi nggak yang wah sampai bikin kita kayak adalah di mana aja ngecas 10 menit, 15 menit langsung bisa jalan lagi, kayak nggak gitu. Padahal harganya kan udah 29,99 terabyte. Harusnya Samsung jangan ikut-ikutan Apple yang pelit masalah charger. Dan kalau bisa HP juga support yang super charger lah gitu. Super charger emang mobil ya. Dan yang terakhir nih catatan buat gue ya, Samsung Galaxy Z Fold ini kan dia punya layar yang lebar banget. Dan salah satu alasan kenapa ada banyak smartphone yang lebih baik dari smartphone ini, tapi gue tetap pakai Samsung S23 Ultra ya, karena dia punya stylus. Yang menurut gue stylus ini kepake banget buat misalkan gue lagi nyatet, atau misalkan ada foto yang pengen gue edit atau semacamnya, pengen gue sensor, itu gampang. Misalkan gue foto sama Mobi kan, mukanya pengen gue sensor, tinggal gue keluarin stylus, selesai, beres. Nah, sayangnya di smartphone ini stylusnya aja itu nggak bisa pakai punyanya si Samsung Galaxy. Tuh, nggak bisa dia pakai Ultra. Jadi kita pakai bawaannya Samsung meskipun HP-nya beda, itu nggak bisa dia. Sebel. Ya kan? Jadi benar-benar harus yang didesain buat Fold. Dan kalau misalkan kita let's say pakai Apple Pencil ya, itu juga nggak bisa. Jadi benar-benar harus pakai punyanya bawaan dia gitu loh. Padahal ini smartphone ya. Ini kalau misalkan ada stylusnya, itu perfect sih. Jadi dengan layar yang lebar kita bisa tulis-tulis, itu kayak ya udah semua kebutuhan kita dan apa yang kita inginkan buat sketching segala macam. Ini kan kayak rasanya kita bawa tablet ya. Itu bagus banget. Sayangnya kalau misalkan kita beli stylus pen-nya, kita harus beli casingnya juga dan bentuknya jadi agak sedikit menonjol seperti ini. Kalau misalkan bisa dibikin di dalam body, naruh stylusnya, itu top banget. Gue mungkin akan berpikir untuk mengganti S23 Ultra gue ke Samsung Galaxy Z Fold ini. Karena ya itu benar-benar kepake sih. Buat kalian yang pakai S23 Ultra, coba komen di bawah deh. Kepake nggak tuh si stylus ya? Kalau gue sih kepake banget ya. Karena gue udah pakai Note itu dari zaman kuliah gue. Kemudian untuk konektivitasnya tentu saja dia lengkap ya, seperti halnya HP flagship lainnya, mulai dari 5G LTE, terus udah pakai Wi-Fi 6 yang terbaru, Bluetooth-nya pun juga sudah pakai yang 5.3 dan dia sudah dilengkapi dengan Near Field Communication. Terus gimana soal speakernya? Speakernya menurut gue bagus, dia ada dari atas sini, dari bawah, jadi stereo pas kita pakai buat nonton dalam keadaan seperti ini itu bagus banget. Cuma tetap pasti bagusan iPhone ya kalau dari speakernya ya. Entah kenapa Samsung belum bisa ngalahin Apple buat speakernya. Dan seperti flagship Samsung pada umumnya, dia juga sudah lolos IPX68. Jadi dengan kedalaman 1,5 meter, dia bisa bertahan sampai dengan 30 menit. Kemudian untuk sistemnya, dia sudah menggunakan Android terbaru, Android 13, dan pakai One UI, di mana banyak banget bloatware-nya. Cuma bloatware Samsung tuh lumayan elegan ya, kalau kita lihat nih. Samsung ada apa aja? Galaxy Shop, SmartThings, ada Samsung Health, Wearable, Samsung Pay, Pen Up, Zona AR, Smart Switch, dan lain-lain. Kalau Smart Switch sih kepake ya, cuma kepakainya pas kita lagi migrasi aja dari HP lama ke HP baru atau sebaliknya. Terus gimana kesimpulannya soal si Samsung Galaxy Z Fold 5? Apakah kalau kalian pakai Samsung Galaxy Z Fold 4 itu harus banget upgrade? Menurut gua harus banget. Kenapa? Yang pertama, desain yang seperti gue bilang tadi. Kemudian masalah-masalah di Samsung Galaxy Z Fold 4 kayak misalkan panasnya di Snapdragon Gen 1 itu benar-benar nggak kita temukan di Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Mungkin sama kayak yang gue rasakan ketika dari S22 Ultra ke S23 Ultra ya. Upgrade itu benar-benar bikin nyaman, bikin kita tuh pakai HP itu makin betah. Jadi fokusnya tuh bukan nambah fitur apa atau ada inovasi apa di HP ini, tapi lebih kayak yang kurang-kurang di model sebelumnya itu diperbaiki di generasi yang sekarang. Kudos sih, gue suka banget sama Samsung Galaxy Z Fold 5. Andaikan saja dia punya rasio layar yang lebih baik dan dia udah punya stylus dari bawaannya, mungkin gue akan pertimbangkan buat pindah dari S23 Ultra ke Z Fold 5 ini. Dan seperti biasa, karena HP ini nggak bakalan gue pakai, jadi akan gue jual lagi. Setelah review, HP ini akan kita jual di Untung Store. Jadi langsung aja ke Tokopedia-nya Untung Store, kita taruh di link deskripsi di bawah. Kalau misalkan udah nggak ada, berarti HP-nya udah laku ya.
itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pakai Samsung Galaxy Z Fold 5 ini bisa langsung komen di bawah seperti apa rasanya, apakah review gue bener atau enggak ya. Silahkan komen di bawah. Bye-bye!